Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita akan masuk pada materi pesawat sederhana. Nah, apa itu pesawat sederhana? Pesawat sederhana adalah alat bantu sederhana yang digunakan untuk mempermudah manusia dalam melakukan usaha. Nah, jenis-jenis pesawat sederhana yang pertama yaitu ada bidang miring, ada tuas atau pengungkit, ada roda berporos, dan ada katrol. Nah, yang pertama kita akan membahas bidang miring. Baiklah, yang pertama kita akan membahas bidang miring. Nah, apa itu bidang miring? Bidang miring adalah pesawat sederhana yang berupa papan atau bidang yang dibuat miring. Nah, biasanya bertujuan untuk memperkecil usaha saat memindahkan beban yang berat. Semakin landai bidang miring, gaya yang diberikan semakin kecil. Nah, sebaliknya, semakin curam bidang miring, gayanya semakin besar. Contoh peralatan yang memanfaatkan prinsip bidang miring yaitu seperti tangga, pisau, kapak, sekrup. Nah, coba Anda perhatikan gambar dari bidang miring ini, di mana ada gaya yaitu F dengan satuan Newton dan ada W yaitu beban atau benda. Nah, di sini ada benda ya. Dengan satuannya juga Newton, dan H ini adalah H yaitu tinggi bidang miring dengan satuan meter, dan di sini ada ini ada S dengan yaitu panjang bidang miring dengan satuannya meter. Nah, apa rumus dari bidang miring? Rumus bidang miring adalah F kali S sama dengan W kali H. F adalah gaya, S adalah panjang bidang miring, dan W adalah beban atau berat benda, dan H adalah tinggi bidang miring. Nah, ini ya rumusnya. Nah, bidang miring ini digunakan untuk mempermudah usaha dalam menaikkan suatu benda ke suatu ketinggian. Daripada menaikkan secara vertikal, maka lebih mudah jika dinaikkan menggunakan suatu bidang miring. Nah, contohnya ada seorang yang ingin memindahkan barang ke dalam truk. Nah, misalnya ini truk ya. Nah, ini bidang miringnya. Nah, ini diletakkan papan atau bidang miring misalnya ya. Nah, ini truk. Nah, akan lebih mudah jika digunakan bidang miring untuk memindahkan barang. Misalnya ada orang seperti ini. Akan lebih mudah jika dia menggunakan bidang miring, berjalan, masuk ke dalam truk untuk memindahkan beban, untuk memindahkan barang daripada dia tidak memakai bidang miring. Nah, selanjutnya kita masuk kepada keuntungan mekanik dari bidang miring. Nah, apa itu keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik adalah perbandingan antara panjang bidang miring dengan tinggi bidang miring atau sebuah angka yang menunjukkan berapa kali pesawat sederhana dapat menggandakan gaya. Nah, ini adalah rumus dari keuntungan mekanik pada bidang miring. Km sama dengan W per F atau Km sama dengan S per H. Nah, Anda bisa menggunakannya tergantung apa yang diketahui nanti di soal. Bisa menggunakan salah satunya. Nah, agar Anda lebih paham, kita akan masuk kepada contoh soal. Nah, kita masuk kepada contoh soal. Ada sebuah bidang miring, seperti pada gambar ini ya. Hitunglah gaya yang dibutuhkan untuk mendorong beban pada sistem di atas dan hitung keuntungan mekanisnya. Nah, kita buat diketahuinya dulu. Apa saja yang diketahui dari gambar ini? Yang pertama yaitu ada W. Ada beban sebesar 4000 Newton. W adalah beban sebesar 4000 Newton. Nah, apalagi ada di sini ada S. S
S adalah panjang bidang miring. Panjang ini ya, panjang bidang miring sebesar 3 meter. Dan ada tinggi dari bidang miring yaitu H sebesar 75 cm. Nah, karena satuan S dan H tidak sama, karena satuan H ini adalah meter dan ini juga meter, maka kita harus mengubahnya dulu kepada meter. Nah, berapa 75 cm diubah menjadi meter? Nah, sentimeter ke meter itu dibagi 100. 75 dibagi 100 berapa? 0,75. Nah, 0,75 berarti hanya 0,75 meter. Udah ya, udah habis yang diketahui. Kita buat ditanya. Apa yang ditanya? Ditanya yaitu gaya dan keuntungan mekaniknya. Yang pertama kita mencari gaya. Apa tadi rumus dari bidang miring? Yaitu apa rumus dari bidang miring tadi? F kali S sama dengan W dikali H. Ini rumusnya ya. Masukkan F dikali S sama dengan W dikali H. Masukkan yang diketahui. F yang dicari. Jadi kita buat F dulu dikali S. S-nya berapa? 3 meter. W-nya berapa? 4000 Newton. Nah, H-nya berapa? 0,75 meter. Nah, F kali 3 meter. Kita bisa kalikan ini dulu. 4000 kali 0,75 berapa? 3000 Newton. Nah, untuk mencari F-nya berarti F sama dengan 3000 Newton dibagi 3 meter sama dengan 3000 bagi 3 berapa? 1000 Newton. Berarti gayanya berapa? Jadi gayanya sebesar 1000 Newton. Nah, sekarang kita cari KM-nya lagi, keuntungan mekanisnya. Rumus keuntungan mekanis yaitu W per F atau S per H. Nah, kita bisa memakai S per H. S-nya berapa? Masukkan S-nya 3. H-nya berapa? 0,75. 3 dibagi 0,75, 4. Jadi keuntungan mekaniknya adalah 4. Nah, kita juga bisa memakai rumus yang ini. KM sama dengan W per F. W-nya berapa? W-nya 4000. F-nya berapa yang kita dapatkan tadi? 1000. Berarti 4000 dibagi 1000. Hasilnya 4. Sama kan hasilnya? Nah, jadi keuntungan mekanisnya adalah 4. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada tuas atau pengungkit. Nah, pengungkit atau tuas ini adalah alat yang digunakan untuk mengungkit, memindahkan, atau menggeser kedudukan benda yang bukan besar atau benda yang berat. Nah, coba Anda perhatikan gambar berikut ini. Pada pengungkit, ada bagian-bagiannya seperti ada titik tumpu, yaitu titik yang menjadi tumpuan beban atau titik yang menjadi tumpuan dari benda yang sifatnya tetap. Nah, di sini ada titik tumpu ya. Titik tumpu. Ada beban atau misalnya di sini diletakkan batu. Batu adalah beban atau benda ya. Berarti di sini ada W. W adalah beban. Nah, jika ada W berarti di sini ada titik beban. Nah, ada istilah LB, ada LB
LB apa? Lengan beban. LB adalah lengan beban. Nah, lengan beban ini adalah jarak antara titik tumpu dengan titik ban. Nah, ini titik tumpu, ini LB. LB adalah jarak titik tumpu dengan titik ban. Nah, ini LB. Nah, di sini ada LK. LK adalah lengan kuasa. Nah, lengan kuasa ini adalah jarak antara titik tumpu dengan titik kuasa. Nah, di sini ada titik kuasa. Titik kuasa, apa itu titik kuasa? Titik kuasa yaitu tempat diberikannya gaya. Nah, biasanya di sini misalnya diberikan gaya, atau seperti tangan kita memegang ini, itu ada gaya ya. Di sini ada gaya F. Nah, itu ya, ada istilah penting pada pengungkit. Ada titik kuasa, ada titik tumpu, ada titik beban atau W, ada titik beban atau W. W adalah beban atau berat benda, dan ada lengan beban, ada lengan kuasa. Nah, Nanda harus paham ya mengenai gambar ini. Nah, selanjutnya rumus pengungkit adalah F dikali LK sama dengan W dikali LB. Ini ya rumus dari pengungkit. F adalah gaya, satuannya Newton. F adalah gaya, satuannya Newton. W adalah beban, satuannya Newton. LK lengan kuasa, satuannya M. LB lengan beban, satuannya M atau meter. Nah, untuk ini kan F persamaannya F dikali LK sama dengan W dikali LB. Untuk mencari F-nya, setelah kita memakai rumus dari persamaan ini, yaitu F sama dengan W dikali LB per LK. Ya. Untuk mencari F sama dengan W kali LB per LK. Nah, kita juga bisa memakai rumus persamaan ini atau persamaan yang ini. Ini untuk mencari F atau gaya kuasa. Nah, bagaimana keuntungan mekanisnya? Atau KM. Sama ya dengan rumus KM sama dengan W per F atau LK per LB. Nah, selanjutnya kita akan masuk kepada jenis-jenis pengungkit. Pengungkit itu jenisnya ada 3, ada pengungkit jenis 1, jenis 2, dan jenis 3. Yang pertama yaitu ada pengungkit jenis 1. Nah, pada pengungkit jenis 1 ini, titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. Contohnya apa? Contohnya seperti gunting. Nah, ini gambar gunting ya. Nah, ini gunting. Di sini adalah ada titik kuasanya. Berarti di sini ada gaya. Ada tangan kita yang bekerja ya, berarti ada gaya. Di sini kita memegang gunting kan? Ini tempat kita memegang gunting, berarti ini adalah titik kuasa. Nah, artinya ada gaya. Nah, titik tumpunya di sini. Tengah-tengah ini, karena di sini tempat bertumpunya ya. Nah,
bebannya berarti di sini. Ketika kita mengunting berarti ada beban di sini, ada benda di sini. Berarti di sini ada titik beban. Nah, seperti ini gambarnya. Titik beban, titik tumpu berada di antara titik beban dan titik kuasa. Nah, apalagi contoh dari pengungkit jenis 1? Ada gunting, ada jungkat-jungkit. Pernah memain jungkat-jungkit? Jungkit, ada palu, ada tang, ada gunting kuku, ada linggis, ya. Nah, itu adalah pengungkit jenis 1. Yang kedua ada pengungkit jenis 2, yaitu titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, contohnya pembuka botol. Anda pernah membuka botol dengan alat ini? Nah, ini contoh pembuka botol ya. Di sini ada titik kuasa, artinya ada gaya. Di sini tangan kita bekerja ya. Ini tangan kita memegang pembuka botol, berarti titik kuasanya di sini. Nah, bebannya di sini. Berarti kita masukkan penutup botol itu, kita makainya penutup botolnya di sini kan, berarti ada bebannya di sini dan titik tumpunya. Nah, ketika kita membuka botol, berarti titik tumpunya di sini. Berarti titik beban berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. Nah, apalagi contoh dari pengungkit jenis 2? Ada gerobak dorong, ada pemecah tutup botol, ya. Nah, itu pengungkit jenis 2. Selanjutnya, kita masuk kepada pengungkit jenis 3, yaitu pada pengungkit jenis 3 ini, titik kuasa terletak di tengah antara titik beban dan titik tumpu. Nah, contohnya pinset. Nah, ini contoh saya gambar pinset ya. Nah, di mana titik tumpunya? Nah, sini titik tumpunya di ujung nih. Kenapa tidak di karena Nah, selanjutnya pengungkit jenis ketiga. Pada pengungkit jenis ketiga ini, titik kuasanya terletak di tengah antara titik beban dan titik tumpu. Nah, contohnya pinset. Nah, titik tumpunya di sini, di ujung di sini, dan titik kuasanya di tengah. Karena ketika kita memegang pinset, kita megangnya di tengah ini kan, berarti ada gaya, berarti ada titik kuasa, dan titik tumpunya di sini, di ujung. Nah, titik bebannya di sini, karena kita menjepit, misalnya menjepit rambut, berarti bebannya di sini, titik bebannya di sini. Ini contoh, ini ilustrasinya, berarti titik kuasa berada di antara titik beban dan titik tumpu. Apalagi contoh pengungkit jenis 3? Ada pinset, ada penjepit roti, ada stapler atau klip untuk mengklip kertas, ada alat pemancing. Nah, itu adalah jenis-jenis dari pengungkit. Nah, sekarang kita masuk kepada contoh soal. Sebuah tuas memiliki lengan beban 10 cm dan lengan kuasa 1 meter. Jika kita ingin mengangkat beban yang memiliki berat 50 Newton, berapa gaya yang kita gunakan? Tentukan pula keuntungan mekanisnya. Nah, kita buat diketahuinya dulu. Saja yang diketahui, ada lengan beban, berarti LB. LB-nya berapa? 10 cm. Dan lengan kuasa, lengan kuasanya berarti LK 1 meter.
Jika kita ingin mengangkat beban, berarti beban yang memiliki berat 50 Newton, berarti W sebesar 50 Newton. Nah, berapa gaya yang kita gunakan? Berarti yang ditanya pertama gaya, yang kedua keuntungan mekanisnya. Nah, karena LB dan LK-nya satuannya berbeda, yang 1 cm, yang 1 meter, LB 10 cm, LK 1 meter. Nah, berarti kita harus mengubah cm ke meter. 10 cm berapa meter? 0,1 meter. Jadi 10 dibagi 100. Nah, ini kan satunya sudah sama kan? Baru kita bisa mencari jawab. Nah, untuk yang pertama kita cari gaya F atau gaya. Nah, apa tadi rumus dari apa rumus dari pengungkit W dikali LB sama dengan F dikali LK? Atau karena kita mencari F, kita bisa memakai rumus F sama dengan W dikali LB per LK. Nah, F sama dengan W dikali LB per LK. W-nya berapa? W 50 Newton dikali LB-nya 0,1 T per LK-nya 1 T. Nah, 50 Newton. Kita begini dulu, 0,1 bagi 1. 0,1 bagi 1, 0,1. Berarti 50 dikali 0,1 berarti 5 Newton. Berarti gayanya adalah 5 Newton. Kita lanjut mencari keuntungan mekanisnya. Rumus keuntungan mekanis W per F atau KM sama dengan LK per LB. Nah, jika kita memakai rumus yang ini, berarti W-nya berapa? W 50 Newton dibagi F-nya berapa? 5 Newton. Berarti 50 bagi 5, 10. Berarti keuntungan mekanisnya adalah 10. Nah, jika kita memakai rumus yang LK per LB, berarti kita masukkan LK-nya. LK-nya berapa? 1 LB-nya 0,1. 1 dibagi 0,1 juga dapat 10. Sama kan? Nah, berarti keuntungan mekanisnya adalah 10. Nah, itu adalah contoh soal dari pengungkit. Nah, sekian dulu materi tentang bidang miring dan pengungkit. Jika ada yang belum mengerti, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa Anda tanyakan di grup WhatsApp. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.